saluran kasih Allah kepada sesama kita manusia. Untuk itu teman-teman, mari kita meresponi hal ini. Di sini aku mau mengajak teman-teman untuk mengangkat pujian, Dia hanya sejauh doa. Kepada singkat dipersilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Ia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong hidupmu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ya teman-teman, seperti di pujian sebelumnya sudah kalian naikkan bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa Allah selalu peduli kepada kita manusia. Tetapi teman-teman, kadang kita masih meresponi kerinduan Allah ini dengan cara yang kurang tepat, atau dengan sikap yang kurang tepat. Untuk itu aku mau mengajak teman-teman untuk merenungi dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita masih atau pernah memandang doa sebagai suatu transaksi dengan Tuhan, atau kita masih berdoa hanya untuk kepentingan diri kita masing-masing? Selama beberapa waktu ke depan, mari kita renungkan hal ini sejenak. Ya teman-teman, jika masih ada teman-teman yang masih memiliki pemikiran seperti ini, aku mau mengajak teman-teman untuk merubah mindset kita. Berdoa ini seharusnya adalah suatu relasi dengan Tuhan. Doa adalah salah satu upaya kita dalam berrelasi dengannya. Begitu juga untuk menjaga relasi dengan sesama kita manusia. Demi mewujudkan relasi yang akrab ini dengan Tuhan,
maka kita memerlukan hati yang tepat. Untuk itu, mari teman-teman, kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk kembali membentuk, memulihkan, dan menguduskan hati kita agar kita dapat berkenan kepadanya. Untuk itu, mari kita angkat pujian berkenan bagimu. Pada singer, dipersilakan. Hatiku dengan kasih, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada Kamoren, dipersilakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dan kami rindu biar kiranya Roh Kudus boleh terus berbicara di dalam hati setiap kami, Tuhan, sehingga hati kami boleh siap mendengarkan kebenaran daripada Engkau, dan kebenaran itu Bapa boleh bertumbuh di dalam hidup kami, Tuhan, dan menolong kami untuk semakin mengasihi Engkau, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan, dan kami boleh menjadi biji gunung Tuhan yang menghasilkan buah yang beratus-ratus kali lipat. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, kita akan baca dari Yohanes 17, dan ayat ini panjang banget. Jadi aku akan minta bantuan Ivan untuk bacakan buat kita ya ayatnya dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Boleh minta bantuan Ivan?
Iya, Kak. Oke, Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, perihalalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang padamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengurus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengurus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu pada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Oke teman-teman, ini ayatnya kaya banget ya, si Yohanes 17 ini, tapi kita nggak akan bahas semua, kita akan bahas 3 bagian. Jadi bagaimana doa Yesus untuk dirinya sendiri dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5, itu adalah kayak semacam set the stage ya for the whole sermon. Jadi kayak itu akan jadi konteks kita untuk masuk ke dalam khotbah. Kemudian dari ayat 6 sampai ayat yang ini 19 ya, bukan 17, ayat 19 itu doa Yesus untuk muridnya gitu kan. Dan kemudian nanti kita lihat dari ayat 20 sampai ayat yang terakhir itu bagaimana doa Yesus untuk orang percaya. Oke, yang pertama bagaimana bagian pertama ya dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Yesus yang akan dipermuliakan melalui karya salib. Nah, ayat ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan itu memberikan kepada kita konteks tentang keseluruhan pasal gitu. Bagaimana Yesus sedang berada di end of his ministry. Jadi ini adalah semacam akhir dari hampir menuju akhir dari pelayanannya dia gitu ya. Jadi dia akan
disalibkan gitu teman-teman, dia akan disalibkan dan dia akan mati gitu. Tapi bukan cuma itu gitu ya, Yesus melihat bahwa implikasi dari proses ini adalah dia akan meninggalkan para muridnya gitu. Sehingga kalau teman-teman tadi baca ya dari Yohanes 17 itu kan banyak banget ya dia doa untuk para murid dan juga doa untuk orang-orang percaya gitu ya. Tetapi di bagian yang pertama sampai 5 gitu ya, Yesus itu berdoa untuk dirinya sendiri. Apa yang Yesus doakan? Yaitu yang pertama gitu, dia berdoa supaya dirinya dipermuliakan, supaya apa? Supaya dia kembali mempermuliakan Bapa gitu. Dalam apa sih maksud konteks supaya Yesus dipermuliakan? Nah, untuk bisa memahami ayat ini kita boleh masuk kembali ke dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 di mana Yesus berfirman gitu ya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan gitu. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita bisa melihat bagaimana apa yang Yesus doakan supaya dirinya dipermuliakan bukan cuma sekadar self-centered prayer ya, bukan cuma sekadar supaya gue lebih tinggi dari yang lain, supaya gue dihormati, bukan seperti itu, tapi dirinya dipermuliakan di dalam arti dirinya menyadari apa dia mendoakan supaya kemuliaannya itu seperti benih yang mati dan kemudian apa menghasilkan buah. Jadi kemuliaan itu berbicara tentang buah-buahnya gitu. Jadi dia bagaimana kematiannya itu akan menghasilkan banyak sekali orang percaya. Itu yang menjadi pokok doa Yesus gitu. Itu sebabnya ketika Yesus dipermuliakan maka nanti Yesus akan mempermuliakan Bapa gitu ya. Jadi ini kayak semacam cycle gitu ya. Jadi kematian Kristus itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang menjadi pokok doanya. Tetapi kita ingat ya, jadi di dalam pokok doa ini Yesus menyadari bahwa dirinya sebentar lagi akan mati. Dan kematian itu akan membawa kemuliaan bagi nama Allah. Tetapi implikasi lain dari kematiannya adalah dia akan berpisah dari para murid. Itulah sebabnya di bagian yang kedua dari ayat yang ke-6 sampai yang terakhir, sampai ayat yang ke-19, Yesus berdoa khusus bagi para muridnya. Apa yang Yesus doakan gitu ya? Kita bisa lihat dari ayat 6 sampai 8 ya. Yesus menegaskan, mengingatkan Bapaknya posisi para murid, bagaimana para murid itu adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah ditebus gitu ya. Kalau teman-teman baca di ayat 6 sampai ayat 8 gitu ya, bagaimana para murid adalah miliknya Tuhan gitu ya. Jadi Yesus kembali mengingatkan Bapaknya gitu kan, kayak dia mengulang lagi posisi para murid di hadapan Bapa. Kemudian apa yang Yesus doakan di ayat 11 gitu ya, dia berdoa supaya mereka dipelihara di dalam firman Tuhan. Ini yang Yesus doakan bagi para murid dan ini menjadi sangat penting gitu karena Yesus tahu bahwa selepas dirinya gitu ya, siapa lagi akan berkatakan firman gitu ya, karena selama ini kan para murid mendapatkan firman dari mana? Perkataan Yesus langsung gitu ya. Tetapi kemudian ketika Yesus tidak ada bersama mereka secara fisik gitu ya, Yesus berdoa agar para murid tetap dipelihara di dalam kekuatan firman. Bagaimana nanti Bapak menjawabnya? Melalui Roh Kudus gitu ya, Roh Kudus yang akan preserving the word gitu ya. Jadi Roh Kudus itu memelihara firman ini di dalam hati para murid itu. Dan kemudian Yesus juga berdoa kalau teman-teman baca di dalam ayat yang 13 sampai ayat yang 15 ya. Tetapi sekarang aku telah datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di sini supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka gitu ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia gitu, sama seperti aku bukan dari dunia. Tapi aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yesus tahu bahwa ketika kita gitu ya menjadi anak-anak Tuhan, ketika para muridnya memutuskan untuk menyerahkan hidupnya bagi Yesus, mereka menjadi berbeda dengan dunia. Dan si jahat itu tidak suka gitu ya dengan orang-orang ini gitu. Kenapa? Mereka bukan dari dunia gitu ya. Si jahat itu membenci mereka gitu. Dan dan teman-teman bisa lihat ya kalau teman-teman baca kisah para rasul atau teman-teman baca nanti kalau punya waktu ya sejarah para rasul gitu ya, bagaimana sejarah gereja mengenai para rasul, itu hidup mereka penuh dengan penderitaan dan penganiayaan teman-teman. Jadi memang bukan saja mereka secara spiritual kesulitan untuk saat itu atau pergumulan yang seperti itu ya, malas lah, sibuk lah, bukan seperti itu ya, tetapi mereka benar-benar dihimpit oleh
ke apa ya, tekanan yang begitu berat gitu ya. Orang-orang yang ingin bahkan bukan cuma sekedar ingin menghina atau ingin mendiskriminasi atau ingin melecehkan mereka, tapi benar orang yang ingin membunuh mereka gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana di dalam sejarah gereja gitu ya, mencatatkan bagaimana Petrus nanti mati ya, disalibkan terbalik, kemudian banyak rasul-rasul yang akhirnya matinya tuh enggak ini ya gitu. Bahkan Yohanes satu mati wajar dia diasingkan seperti itu. Jadi memang tantangan yang dihadapi para murid itu tuh berat juga gitu, sehingga Yesus berdoa supaya mereka dilindungi gitu. Dan kemudian bukan cuma supaya mereka selamat, tetapi ya 17 ya, mereka dikuduskan gitu ya. Jadi supaya mereka tetap berada di dalam pengudusan. Jadi tahu bahwa tantangan dunia ini bukan cuma sekedar bicara tantangannya, tetapi tantangan pengudusan itu. It's easy for the disciple to get slightly. Maksudnya apa ya? Gampang banget buat para murid untuk tidak berjalan di dalam kebenaran. Itu sebabnya itu berdoa supaya mereka terus dikuduskan gitu ya. Nah, ini kenapa doa ini menjadi penting gitu ya? Karena tadi aku sudah sempat singgung sedikit. Yang pertama, mereka akan mengalami pelayanan yang bersifat kesendirian tanpa kehadiran Kristus secara fisik ya. Kalau dulu pelayanan mereka kan semua ikut apa kata Yesus gitu ya, apa yang Yesus perintahkan mereka lakukan. Sekarang mereka nggak ada gitu ya, nggak ada Yesus secara fisik memberitahu mereka apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian mereka akan menghadapi tantangan penolakan, dan kemudian mereka akan mengalami tantangan penganiayaan, dan yang keempat mereka akan mengalami tantangan perpecahan. Itu sebabnya kenapa Yesus berdoa gitu. Tapi teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Menarik sekali teman-teman, kalau teman-teman kontraskan ya dengan Yohanes 1 ayat 5 gitu, cuma 5 ayat ya, dimana Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Tapi teman-teman, Yesus berdoa bagi para murid itu panjang banget gitu ya. Dan ini menjadi menarik kalau melihat fakta bahwa beberapa saat lagi Yesus akan disalibkan gitu ya. Dia memang benar gitu, para murid suatu saat nanti akan juga mengalami penganiayaan yang sama gitu. Tapi beberapa jam lagi dia akan mengalami penganiayaan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Tetapi teman-teman di dalam kondisi yang demikian ya, dia tetap mendoakan para murid. Jujur aja ya teman-teman, kalau aku gitu ya jadi Yesus ya, aku yang akan dihukum mati gitu ya, aku yang akan mengalami siksaan gitu ya, boro-boro ya gue nginget kakak gue gitu ya. Mungkin yang aku doain apa ya, diriku sendiri gitu ya, penderitaanku sendiri, pergumulanku sendiri, ketakutanku sendiri. Tapi Yesus beda teman-teman ya. Yesus di hadapan tantangan yang ada gitu ya, dengan salib yang akan dihadapi gitu, dia berdoa dengan begitu panjang bagi umatnya dan murid-muridnya. Jadi kita bisa melihat hati Yesus untuk para murid itu besar sekali teman-teman. Lalu bagaimana dengan kita ya? Jujur aku secara pribadi di tengah corona ini juga sulit ya untuk berdoa bagi orang-orang yang aku layani gitu. Berdoa untuk kakak aku, berdoa untuk ya aku punya sejumlah pelayanan di mana ada orang-orang yang aku bertanggung jawab buat mereka gitu secara spiritual. It's not easy ya gitu, karena kita manusia yang self-centered gitu ya, kita manusia yang hanya peduli sama apa yang menjadi pergumulan kita gitu. Tapi di sini kita belajar dari apa yang Yesus lakukan teman-teman. Yesus mengajarkan kita bagaimana di tengah situasi yang mungkin gak nyaman, di tengah situasi yang sulit ini kita didorong untuk berdoa bagi orang-orang yang secara spiritual gitu ya, ada di bawah kita gitu. Dan mungkin juga bukan sekedar di bawah dalam artian PKK ya, tetapi juga orang-orang yang secara spiritual Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, teman-teman kita, keluarga kita gitu ya, rekan-rekan sekelas kita gitu, teman-teman di PO kita, apakah kita sudah mendoakan mereka gitu. Dan di sini kita juga menyadari betapa ketika Yesus melihat tantangan yang dihadapi para murid, hatinya menggerakkan dia untuk menyerahkan para murid kepada Bapa gitu. Dia menyadari bahwa Bapa lah yang sanggup memelihara mereka. Demikian juga dengan kita ya. Dan mungkin ini relevan banget sama para pengurus dan PKK ya, yang saat ini mungkin nggak punya kuasa untuk bertemu jemaat gitu ya. Kalau mungkin dulu kan kalian ya gampang lah cari jemaat, tinggal sisir aja lah kantek gitu ya kan, PJ gitu. Tapi sekarang mungkin sulit gitu ya. Banyak jemaat yang mungkin kalau PJ mungkin nggak punya pulsa, nggak punya data, internet segala macam itu. Lalu apa yang kita bisa lakukan gitu? Nggak mungkin visit ya dalam kondisi yang seperti ini gitu. Ya menyerahkan mereka kepada Bapak gitu ya. Mau nggak mau kita ini menjadi momen di mana pengurus,
PKK, siapapun kita yang punya orang-orang yang kita rindu untuk layani dan bertumbuh gitu ya, kita harus berdoa gitu ya. Kita harus menyerahkan mereka kepada Tuhan gitu, mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita doakan? Ini dia. Sorry. Ya. Kita harus mendoakan mereka gitu. Dan hal ini yang juga kita bisa contoh juga dari teladan Paulus ya, bagaimana Paulus itu di dalam pelayanan itu dia sangat setia ya mendoakan orang-orang yang dia layani. Teman-teman kalau lihat deh, ini aku kasih contoh cuma 4 ya, tapi kalau teman-teman punya waktu untuk nanti lihat surat-surat Paulus yang halaman pertama ya, ini tuh sweet banget loh gitu ya. Cium contoh ya, Efesus 1 gitu, bagaimana dia gini ya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu jemaat Efesus gitu ya. Aku selalu melihat kamu jemaat Efesus dalam doaku ya. Ini coba buat Ivan, siapa nih kakak kamu Ivan? Gimana? Kamu berhenti nggak mengucap syukur gitu ya karena kakak kamu gitu ya? Apakah kamu mengingat mereka di dalam doa kamu gitu ya? Madeline, gimana nih Madeline ya? Coba nih ayat Filipi 1 ayat 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini romantis banget gak sih, men? Bener nggak? Ini kalau teman-teman bayangkan ya, Paulus mengingat orang-orang yang dilayani setiap kali dia berdoa gitu ya. Jadi dan dia mengucap syukur atas orang ini gitu teman-teman ya. It's so sweet gitu ya. Aku merinding juga ya ketika aku menggali ayat ini dia. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita ya, gitu ya. Kita pengurus setiap kali doa dengan jemaat tentang jemaat gimana? Nggak terus kali. Aku kebetulan baca pusarnya pengurus ya untuk apa ini, wah isinya keluhan semua ya, jemaat nggak hadir lah, lalala gitu. Tapi apakah kita pernah berdoa tentang jemaat itu penuh dengan sukacita gitu? Kita nggak melihat ini sebagai beban, pelayanan kita nggak sebagai beban, tapi sebuah anugerah yang Allah percayakan dan kita benar-benar mengasihi mereka dan itu terrefleksi dari doa-doa kita gitu ya. Dan kemudian di dalam Kolose 1 ayat 3 Paulus bilang ya, kami selalu mengucap syukur kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu gitu. Dan hal yang sama juga diulang gitu ya dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2. Jadi bagaimana Paulus mengucap syukur kepada Allah gitu, menyebut jemaat di dalam doanya. Jadi memang kita bisa lihat teman-teman ya, kita ini khusus buat para gembala juga ya dan PKK gitu ya. Seberapa banyak kita menggembalakan domba-domba kita lewat doa? Kalau bagian tanggung jawab kita yang paling besar ya selain pemberitaan firman adalah apa? Mengembalakan mereka di dalam doa-doa kita teman-teman. Kalau mungkin banyak jemaat yang jatuh bangun, banyak jemaat yang mungkin hilang. Mungkin bukan cuma sekedar mengevaluasi apakah internet berjalan atau enggak gitu, tapi mengevaluasi apakah kita berdoa. Apakah kita mengembalakan mereka di dalam doa-doa kita? Apakah kita mengucap syukur untuk orang-orang ini di dalam doa-doa kita? Apakah kita selalu mengingat mereka di dalam doa-doa kita? Kalau kita rindu melihat kegerakan teman-teman, kalau kita rindu melihat orang-orang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mau nggak mau teman-teman kita harus mengambil sikap hati mau berdoa gitu ya, mau meminta kepada Allah untuk bisa menjagai orang-orang ini. Kenapa? Karena memang nggak gampang ya bertumbuh ya. Ada di sini yang bilang bertumbuh itu gampang? Nggak ada ya. Kita sama-sama tahu it's not easy to grow gitu ya. Secara kedagingan kita lemah gitu ya. Kemudian banyak godaan, tantangan, tekanan gitu ya. Memang nggak gampang teman-teman. Itu sebabnya di dalam ketika kita mengingat orang-orang percaya kita melihat teman-teman persekutuan kita terus menyadari bahwa mereka berjuang dan bergumul sama seperti kita juga berjuang dan bergumul untuk bertumbuh gitu. We need to pray. We desperately need to pray gitu ya. Jadi kenapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertumbuhan gitu ya. Karena lah kayak kita nih, aku lagi khotbah ya, aku mau ngeceh-ngeceh sampai keluar berbusa-busa pun kalau Roh Kudus nggak bekerja di dalam hati kalian, menegur kalian dan mendorong kalian berdoa gitu ya, mengaplikasikan firman ini, ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Sehingga butuh banget pengurus, PKK, koordinator, semuanya, jemaat yang berdoa untuk pertumbuhan jemaat satu sama lain. Nah ini pertanyaan refleksi ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendoakan orang-orang lain di luar kehidupan kita gitu ya?
terutama orang-orang yang mungkin dipercayakan kepada kita secara rohani, karena tadi aku sudah sempat mention, orang-orang yang percaya itu mengalami tantangan dan hambatan yang gak gampang gitu, tantangan kekudusan, tantangan penganiayaan, mungkin pressure gitu, dengan kemalasan gitu. Apakah kita juga mendoakan orang-orang lain? Dan ketika kita mau mendoakan untuk orang lain, ini sama seperti Yesus ya, mendoakan para muridnya, ini 3 hal yang harus kita doakan ya. Yang pertama, memelihara saudara-saudara kita di dalam firman. Jadi kita berdoa kepada Tuhan gitu ya, supaya orang-orang yang kita layani ini bertemu di dalam firman Tuhan gitu. Sekalipun mungkin kita nggak punya privilege untuk ketemu mereka secara langsung, tapi kita berdoa supaya Tuhan boleh pakai segala sarana untuk menjaga mereka di dalam firman Tuhan. Kemudian apa? Perlindungan dari jahat gitu ya. Kita mendoakan kesehatan mereka, semoga mereka jauh dari corona, kita mendoakan gitu ya, orang tua mereka gitu ya. Kemudian kita berdoa untuk proses pengudusan mereka, sanctification-nya gitu ya. Kita tahu bahwa wah ini momen-momen, kamu nggak tahu sih, kalian masih WFH semua nggak? Kalian apa ya istilahnya? SFH ya, study from home ya gitu ya. Atau ada yang udah main-main keluar gitu ya. Tapi buat orang ini momen-momen SFH ini justru momen yang sangat rentan untuk jatuh dalam dosa ya. Banyak banget ya dosa yang kita bisa jatuh lah gitu. Di mana orang nggak tahu apa yang kita kerjakan, dosa kemalasan, dosa egoisme gitu ya. Jadi ini momen-momen dimana kita justru harus minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya orang-orang yang kita layani, termasuk diri kita sendiri dan rekan-rekan pelayanan kita, itu bisa terus mengalami proses pengudusan di dalam masa-masa seperti ini. Dan bagian yang ketiga, kita akan belajar mengenai doa untuk kesatuan orang percaya. Nah, kalau tadi di ayat 6 sampai 19 fokus doa Yesus adalah para murid dan para rasul. Kemudian di ayat 20 kita bisa lihat dia memperluas skop doanya sehingga dia mendoakan semua orang percaya ya. Kita boleh baca. Nah, itu panjang banget teman-teman dari ayat 20 sampai 26 dan itu ayat yang kaya banget. Tapi kita akan highlight 3 ayat ini ya. Kita bisa melihat ada pola berulang yang Yesus tekankan di dalam 3 ayat ini. Aku akan bacakan ayat 21 sampai 23. Supaya mereka menjadi satu ya, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti mereka mengasihi, sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kita lihat ada, teman-teman bisa lihat ya boldnya ya, ada di dalam 3 ayat ini di repeat ya, repetisi yang menandakan tekanan betapa pentingnya Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu gitu. Jadi kita menarik sekali teman-teman, Yesus tidak mohon supaya supaya mereka menjadi orang yang selamat, menjadi orang Kristen gitu. Kenapa? Karena Yesus yakin mereka udah diselamatkan. Semua orang percaya yang percaya kepadanya sudah diselamatkan gitu ya. Dalam Yohanes 2 ayat 24 katakan bahwa Yohanes tadi 17 ayat 2 dan 24 sudah diingatkan gitu bahwa mereka adalah miliknya Tuhan gitu. Tetapi apa yang didoakan supaya mereka menjadi satu, karena ini gak gampang teman-teman ya. Yang dimaksudkan dengan kesatuan itu bukan secara organisasi ya, bukan cuma sekedar semua orang percaya jadi satu gereja gitu, enggak gitu ya, bukan cuma sekedar bicara tentang organisasional ataupun fungsional, tetapi kesatuannya memiliki kalau Islam kan sama seperti kita satu, jadi kesatuan itu pasti seperti relasi yang ada di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya. Dan ini sangat penting teman-teman. Jadi bukan kita tidak berdoa supaya kita semua seragam. Kenapa? Karena setiap orang itu punya cara dan Allah mengizinkan ya keragaman di dalam pola penyembahan dan beribadah kepada Allah yang kepada Allah yang sama dengan prakteknya yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi apa yang Yesus doakan adalah di tengah segala perbedaan ini gitu, kita semua memiliki relasi sama seperti Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu berelasi, itu apa? Relasi dalam kasih teman-teman. Ini yang Yesus doakan supaya apa teman-teman? Jadi kita bisa melihat apa yang Yesus rindukan adalah ada kesatuan di dalam kasih, berbeda namun tetap mengasihi.
Jadi kita bisa lihat teman-teman di dari ayat 23 ya. Ini ayat 23 ini kan mengulangi dari ayat 21 ya. Di ayat 21 kan supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau gitu. Tapi di dalam ayat 23 ini tambahin gitu ya. Sama gitu ya. Aku dalam mereka dan engkau dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka dan engkau mengasihi aku. Jadi Yesus rindu supaya di dalam kesatuan jemaat yang saling mengasihi ini, dunia bisa tahu bahwa ada kasih Bapa gitu ya. Jadi di dalam pola saling mengasihi yang dilakukan oleh para jemaat, jemaat mula-mula ya, gereja mula-mula, orang-orang percaya pada waktu itu orang-orang bisa melihat pola kasih Allah gitu kepada kita. Jadi di dalam arti ini tuh lagi berdoa supaya orang-orang percaya jadi display. Teman-teman tahu display ya, kayak kalau kita ke mall itu kan bisa melihat kayak contoh baju gitu lah ya. Mungkin nggak semua, misalnya kayak kita kalian sering pakai, bisa H&M lah gitu. Kalau kita pergi ke display H&M kan nggak semua stok displaynya nggak semua stok H&M ditaruh di dalam store kan, ya, tapi yang dikasih display gitu, contoh gitu ya, yang sifatnya sama seperti produk mereka di dalam gudang gitu. Jadi demikian juga dengan kita teman-teman, ketika Yesus mendoakan ini, dia memiliki kerinduan gitu, sekalipun orang-orang di dunia ini mungkin belum melihat Bapa gitu, tapi Yesus rindu supaya dunia ini bisa kenal Bapa melalui relasi kita dengan sesama. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus melihat bahwa kesatuan orang percaya itu akan mencerminkan kasih Bapa. Kesatuan itu selalu merefleksikan kasih. Dan kesatuan itu menggambarkan kasih. Itulah sebabnya kenapa Yesus panjang lebar ya dari ayat 21 sampai 26 ayat itu berdoa khusus tentang poinnya ini, teman-teman. Dan kita bisa lihat fokus doanya terlihat sekali gitu ya. So, orang percaya menjadi satu, goalnya apa? Supaya dunia tahu. Jadi goalnya bukan supaya ada gereja HKBP yang besar, bukan supaya ada gereja GKJ yang besar, supaya gereja GB yang besar, bukan gitu. Tapi goalnya apa? Kesatuan ini menjadi sebuah kesaksian gitu ya, tentang siapa Allah, dan akhirnya apa teman-teman? Bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi menjawab doa kita juga di dalam doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaan-Mu. Jadi kerajaan Allah nyata di dalam bumi gitu. Tapi bagaimana kerajaan Allah nyata? Ya, kalau misalnya definisi kerajaan Allah itu kan berarti yang merintah siapa? Allah ya. Jadi pemerintahan Allah itu nyata dalam bumi gitu. Tapi bagaimana orang bisa diperintah oleh Allah, bisa menjadikan Allah Raja kalau mereka tidak kenal siapa Allah gitu ya. Jadi kalau kita rindu kerajaan Allah datang, maka kita harus terlebih dahulu rindu supaya orang kenal Allah. Lalu bagaimana caranya supaya orang kenal Allah? Tentu melalui kita teman-teman, melalui kehidupan kita, melalui relasi kita satu sama lain. Jadi kita bisa lihat di sini tujuan kesatuan bukan cuma sekedar gereja makin gede atau POFT makin gede gitu ya. Persekutuan kita bukan cuma sekedar yang datang PJ banyak, bukan cuma sekedar itu, tapi apa gitu ya, melalui relasi kita di antara sesama anak-anak PO gitu ya, melalui kesatuan kita, ini akan menjadi sebuah kesaksian yang akan menolong orang lain untuk mengenal kasih Bapa melalui relasi kita. Kok bisa gitu ya? Karena memang gak gampang teman-teman mengasihi orang-orang yang kita kenal ya. Gak gampang mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi ketika kita bisa mengasihi orang dengan luar biasa, itu menjadi sebuah kesaksian ya, sebuah kenangan yang manis buat orang-orang. Dan itu sebabnya juga di dalam Yohanes 15 ya, Yesus memberikan perintah ini teman-teman, dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17 ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain gitu ya. Jadi buah gitu ya, buah ini bercerita tentang jiwa-jiwa itu tetap buah yang tetap ini hanya bisa dihasilkan kalau kita mengasihi satu sama yang lain gitu ya. Saya pertanyaannya, bisakah kita mengasihi kalau kita tidak mendoakan? Apa indikator kita mengasihi seorang? Paling rendah itu mendoakan sih teman-teman ya.
Tentu setelah mendoakan kita melayani, memberi, terus perkataan-perkataan baik. Tapi kalau kita rindu untuk mulai mengasihi satu sama lain, itu dimulai dari mendoakan satu sama lain. Jangan cuma calon TH doang yang didoakan ya, tapi semua didoakan gitu. Dan Yesus tahu bahwa ini nggak gampang. Jadi itulah sebabnya Yesus kembali gitu mendoakan ini panjang dan lebar, teman-teman. Karena Yesus tahu bahwa natur kita itu natur yang self-centered sekali gitu. Kita bukan orang yang mau berbagi, kita bukan orang yang mau dengan sukacita keluar dari zona nyaman kita gitu. Dan ini juga jadi challenge buat para jemaat yang belum jadi PKK ya. Kalian juga harus punya kerinduan gitu, bukan cuma sekedar menerima, tetapi mulai punya kerinduan supaya apa yang kalian terima daripada Allah mulai juga terus dibagikan kepada orang lain gitu. Nggak benar itu bahwa cuma hanya PKK yang memperhatikan atau cuma pengurus memperhatikan. Tidak, setiap bagian komponen dari orang jemaat gitu ya, itu punya panggilan untuk mengasihi teman-teman, punya panggilan untuk memperhatikan. Jadi menarik sekali bahwa di dalam doa Yesus ini kan Yesus nggak bagi-bagiin ya. Oh diaken lah yang harus mengasihi, oh diaken lah yang harus mendoakan, enggak gitu. Tapi semua orang percaya teman-teman. Nggak harusnya diaken lah yang bersatu hati, tidak gitu. Tapi kita semua harus bersatu hati gitu. Jemaat juga yang baru-baru, dede-dede, yang maba-maba juga ya. Jadi jangan ada mindset bahwa cuma koordinator lah yang memperhatikan aku gitu ya, cuma Bang Ivan lah yang memperhatikan aku. Nggak ada itu ya teman-teman ya. Setiap jemaat kita juga dipanggil untuk ikut ambil bagian, mendoakan, mengasihi, memperhatikan, melayani satu sama lain. Ini bagian setiap kita teman-teman. Jadi dan ini kesempatan kalian gitu ya untuk memanfaatkan EWFA ini untuk bisa melayani gitu ya. Waktu-waktunya banyak gitu, kalian bisa teleponan, jadi kuota nggak cuma dipakai untuk main gitu ya, nggak cuma ML Mobile Legend gitu ya, nonton drakor, Netflix, enggak gitu, tapi doakan juga pakai juga lah kuota kalian gitu ya untuk bisa telepon, video call gitu ya. Usahakan intentionally gitu ya, lunch bareng yuk di laptop gitu kan, untuk tahu sekedar kondisi temennya supaya kalian bisa mendoakan mereka lebih lagi. Jadi ini challenge buat kita semua. Dan ini teman-teman, ini akan dahsyat banget kalau kita bisa lihat contohnya ya, bagaimana kasih dan kesatuan jemaat mula-mula itu menjadi sebuah kesaksian sehingga banyak orang percaya. Kita baca ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Aku udah agak capek, boleh minta tolong siapa ya ini yang buat bacain ya? Ivan deh, Ivan lagi ya, Ivan. Boleh bacain lagi dong, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima berkatnya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala punya mereka adalah punya bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, kita bisa lihat ya, kesatuan hati luar biasa banget ya, bukan cuma sekedar kumpul PJ sekali seminggu ya teman-teman ya, mereka memecahkan roti. Pecahkan roti ini bukan roti pecah-pecah ya, intinya mereka makan bareng lah, karena dulu kan orang ini makannya pakai roti aja, roti yang disobek-sobek gitu. Intinya apa, mereka berkumpul, makan, dan berdoa gitu ya. Nah teman-teman bisa juga gitu, mengupayakan kesatuan hati dalam POFC gitu, berbagi hidup lah intinya gitu ya, berbagi hidup dengan jemaat gitu ya. Dan luar biasa banget ini teman-temannya, mereka menjual segala punya mereka gitu ya. Kalau ada yang membutuhkan, mereka bagi-bagi. Nah teman-teman juga belajar untuk memperhatikan jemaat juga kayak gini, teman-teman ya, teleponin, bapaknya sakit nggak, emaknya sakit nggak, dalam kondisi COVID kayak gini, apakah pemerhatian pada jemaat itu jalan atau enggak gitu ya. Kemudian ada yang miskin kuota nggak gitu, butuh kuota tambahan nggak gitu. Ini bagian kita juga untuk bisa memperhatikan mereka, dan tentu saja dimulai dari apa? Mendoakan mereka teman-teman ya. Dan kita lihat ayat 47 ya buahnya ya.
mereka apa disukai semua orang dan kemudian Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa? Banyak orang jiwa baru yang datang gitu ya. Jadi kita bisa melihat bentuk kasih dan kesatuan jemaat mula-mula itu memiliki pola gitu. Yang pertama disukai jemaat, artinya bagian dari kita ya. Apa yang kita lakukan itu membuat kita disukai banyak orang, kesatuan kita. Bagaimana kita membagi-bagi, yang kita generous, kita nggak pelit gitu ya. Ditambah dengan anugerah Allah itu akan menghasil kombinasi adalah buah jiwa, karena memang jiwa-jiwa itu bukan kuasa kita ya memang ya, tetapi anugerah Allah. Tetapi anugerah Allah ini bekerja lewat apa? Lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat kesatuan kita, lewat kesaksian kita, lewat kasih kita teman-teman. Jadi apa namanya, kalau teman-teman rindu jemaat POFT banyak yang hadir dan bertumbuh, teman-teman rindu yang ikut Google Meet, nggak cuma 20 orang tapi berapa jumlah jemaatnya? 100 ya, lebih dari itu gitu ya. Lakukan bagian ini, kasihin mereka gitu ya. Teleponin, video call, kirim makanan, kirim martabak gitu ya. Zaman sekarang ya gampang gitu ya, kirim ojek gitu ya kan. Apalagi kan lagi happening ya sekarang ya, kirim apa namanya, parcel. Apa tuh yang lagi heboh sekarang, saling-saling mengirim makanan gitu. Dan hal yang sama aku juga lakuin ya ke orang-orang yang aku istilahnya dampingin gitu ya. Aku kalau masak babi aku kirim ke siapa gitu ya. Jadi kita kasihnya nyata gitu ya, nggak cuma sekedar ngingetin datang PJ, nggak cuma sekedar ngingetin udah kakak atau belum gitu, nggak cuma sekedar apa ya istilahnya to-do list gitu, tapi benar-benar harus real. Ini menjadi kita, ini jadi pergumulan setiap kita gitu. Nah ini dia pandemi ini gitu ya, memang berpotensi menimbulkan sebuah kecenderungan yang negatif bagi anak Tuhan, yaitu dapat self-centered tendency gitu ya. Jadi siapa di sini kaum rebahan ya? Aku juga harus ngaku sih, aku termasuk kaum rebahan ya. Gitu ya, kita membuat kita jadi suka tenggelam dan kesibukan kita ya di dalam tugas-tugas kita, mungkin buat teman-teman yang masih ada tugas gitu ya, dan aku juga masih kerjakan WFH gitu ya. Jadi tambah dengan kenyamanan ya, aku suka membaca, aku suka nonton, aku suka merawat tanaman gitu, dan akibatnya apa teman-teman? Kita menjadi sulit untuk kayak outlook gitu ya, apa outlook kita nggak suka menjadi kayak outward center gitu ya, jadi kita nggak melihat keluar gitu jujur ya. Dan kayak next week ya, itu tuh bakal ada kursus misi online ya, dimana aku jadi pembicaranya, dan jujur aku sempet kesel gitu. Kayak aduh aku nggak mau nih, karena itu lama banget ya, itu seminggu, dan aku harus nyediain waktu sekitar 2 jam tiap hari gitu ya untuk ngajar khusus misi ini gitu. Dan sempet kayak ngeluh juga gitu, aduh Tuhan, aku mau nonton Netflix aja gitu, nggak usah persiapan ya, capek ya teman-teman persiapannya. Tanya Ivan nih, khotbah ini aja aku persiapannya semalaman. Jadi sempet kayak ngeluh-ngeluh gitu juga ya. Tapi Tuhan ingatkan aku teman-teman, bagaimana kita yang sudah menerima kasih Bapa gitu ya, kok pelit kali ngasih waktu gitu ya. Kalau kita sudah menikmati kasih Allah, kenapa kita sulit memberikan sesuatu yang sebenarnya kita bisa berikan secara cuma-cuma, itu apa? Waktu kita. Lalu apa teman-teman? Doa kita. Ada di sini yang mau berdoa bayar dulu? Nggak ada ya, gratisnya mendoakan itu kan. Enggaknya effort kali ya. Kok Yesus kan mau berdoa dia naik gunung teman-teman ya. Kita mau berdoa nggak perlu naik gunung ya. Kita langsung aja ya. Tapi itu pun susah banget gitu ya. Jadi bagaimana kita mau mengasihi jemaat? Jadi susah ya. Jadi memang ini juga teguran keras buat aku gitu ya teman-teman, yang untuk lebih generous lagi membagikan apa yang aku punya, waktu aku gitu ya, doa aku gitu, perhatianku, segala sesuatu yang Allah percayakan padaku itu bukan punya aku gitu ya. Dan aku diingatkan kembali ya, aku bersyukur sih khotbah ini juga mengingatkan aku untuk lebih juga berdoa untuk orang yang dipercayakan kepada aku gitu, karena memang gak gampang untuk mereka bertumbuh, aku menyadari ini gitu. Dan bagian kita gitu ya, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, bagian kita untuk terus mendoakan mereka. Nah, ini pertanyaan refleksi kita ya, bagaimana kita bisa mengupayakan kesatuan tubuh Kristus, baik di dalam gereja gitu ya, di dalam bangsa maupun di dalam POFT sendiri gitu ya. Apakah di tengah kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa mengupayakan supaya kita terkoneksi, supaya kita satu, supaya kasih ini nyata gitu ya. Kesatuan tadi ingat ya, kesatuan tadi berbicara tentang kasih gitu. Bagaimana kasih itu bisa nyata di dalam tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Langkah praktis apa yang kita bisa kerjakan?
Nah sekarang kita pertanyaan juga buat kita, apakah kita selama ini buat PKK dan pengurus terutama ya, apakah kita masih jemaat sekedar kewajiban gitu? Apakah kita secara generous mau memberikan apa yang kita punya, kuota, pulsa, doa, perhatian? Dan kemudian gitu ya kan, refleksi kita bisa lihat kehidupan PWFT. Kalau jemaat mula-mula melalui kasih mereka, orang percaya gitu, makin banyak gitu, orang melihat gitu ya, apa istilahnya, orang melihat kehidupan orang jemaat mula-mula ini kayak tertarik gitu melihat kasihnya. Bagaimana dengan PWFT gitu? Apakah nama Allah telah dipermuliakan melalui kesatuan tubuh Kristus dalam PWFT? Atau mungkin nggak ada mahasiswa FT yang non Kristen yang tahu bahkan mungkin PWFT itu apa gitu ya? Apakah itu bisa menjadi dampak teman-teman? Apakah orang-orang banyak telah melihat di dalam kehidupan kita ketika kita berrelasi dengan orang-orang percaya? Jadi ini menjadi sebuah pergumulan buat kita yang harus kita jawab masing-masing gitu ya. Bagaimana kita ikut ambil bagian untuk saling mengasihi, untuk saling menguatkan. Bagaimana kita ikut ambil bagian supaya nama Allah kita dipermuliakan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh diingatkan untuk mengasihi sesama Tuhan. Kami tahu ini gak gampang banget, Bapak. Ada kecenderungan kami hanya mau hidup di tengah kenyamanan kami sendiri, dan kami rindu Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang memberikan kami kapasitas Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain Tuhan, untuk bisa memberikan waktu, kuota, tenaga, dan perhatian kami Tuhan melalui doa-doa kami Bapak. Kami rindu Tuhan, sama seperti Paulus setia mendoakan jemaat, kami rindu kami juga punya hati yang mau mendoakan orang-orang yang Tuhan telah percayakan dalam PWFT Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus sambil bersyukur. Amin. Oke, aku kembalikan kepada MC. Oke. Ya, teman-teman, seperti halnya dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 yang sudah kita baca tadi bersama-sama, pada ayatnya ke-21, Tuhan Yesus ingin agar kita, para muridnya, para orang percaya, menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Untuk itu teman-teman, mari kita nyatakan komitmen kita untuk menjadi satu, agar dunia pun tahu akan bukti nyata kasih Tuhan lewat diri kita masing-masing. Untuk itu teman-teman, mari kita angkat pujian, teguhkan kami satu. Kepada singer dipersilakan. Dalam penderitaan kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap Tuhan, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap Bapa-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu.
Yesus kau Raja, teguhkan kami satu. Ya, selanjutnya untuk doa syafaat kepada pendoa syafaat, bersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah tadi, dan juga firman yang sudah diberitakan. Semoga firman-Mu dapat tertanam di hati kami Tuhan setiap hari, menjadi pedoman hidup dan kekuatan, agar seterusnya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terus dibimbing sama Engkau ya Tuhan. Bantu kami bukan hanya untuk menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa berdoa bagi orang lain sama seperti yang Engkau ajarkan saat Engkau berdoa bagi murid-murid-Mu sebelum Engkau naik ke surga ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Kamoren yang telah membagikan firman-Mu pada hari ini. Kami telah diajarkan banyak Tuhan dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus menyertai dia dalam segala apapun yang dilakukan ya Tuhan, dalam pelayanannya. Biarlah Engkau yang terus menambahkan hikmat, marifat, agar nama-Mu saja ya Tuhan yang terus dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa telah memberikan hati yang mau melayani. Biarlah Engkau yang terus memperlengkapi mereka, memakai mereka lebih lagi sebagai alat-Mu ya Tuhan, hati yang rendah hati, dan tetap semangat melayani dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Teman-teman, sebentar kita akan sama-sama mendoakan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama adalah beberapa dari kita sudah mulai memasuki masa libur semester, walaupun masih ada juga yang harus menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Marilah kita berdoa atas satu semester yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Mari berdoa agar kiranya kita jeripayah yang sudah kita lakukan untuk semester ini bisa berbuah manis dan bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga agar kiranya selama liburan ini kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tetap menjalani relasi dengan Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk teman-teman ataupun kakak-kakak, abang-abang yang masih harus menyelesaikan beberapa tugas. Kiranya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik dan menikmati masa liburan mereka. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan. Pokok doa yang kedua adalah kita telah mendengar berita rencana perkuliahan semester depan. Masih banyak berita simpang siur tentang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau tatap muka. Mari teman-teman kita berdoa agar apapun kebijakan yang nanti ditetapkan, itu adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Mari kita berdoakan untuk pokok doa ini. Ya Bapa, itulah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sebelum itu ampunilah kesalahan kami ya Bapa, baik itu perkataan, perbuatan maupun pikiran yang mungkin mendukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya untuk para jemaat, kepada pewarta dipersilakan. Ya, halo teman-teman. Ya, jadi untuk wata jemaat, next. Tadi udah ada informasinya. Jangan live dulu.
saat ini kita foto sekarang ya, Mede? Halo, Mede? Setelah warteg selesai, Bang. Oh, setelah selesai berarti ya. Habis setelah lawatan nanti kita akan foto. Kalau misalkan ada yang mungkin ada di tempat yang belum siap untuk buka video, mungkin bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu karena kita akan foto untuk terakhir kalinya karena ini kan kita PO3J untuk terakhir untuk semester ini. Jadi dipersiapkan supaya kita bisa foto bersama dan untuk mengenang mengenang PO3J terakhir. Next. Terima kasih pelayan. Ada pembicara kita, Kak Molan Tarisa Hutapea, atau biasa yang dikenal Kak Molan di sini. Terima kasih, Kak. Kemudian ada MC kita, Daniel Sheldy, singernya Jonathan Eloy, operatornya Grace Natali, pendoa syafaat kita, saya Ananta. Kemudian ada yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 Juni. Pada tanggal 21 ada Jonathan, DTE 2016. Kemudian ada Gabriel Garcia Genta, DTM 2018. Tanggal 24 ada Kesia, DA 2018. Gabriela Regina, DTI 2019. 25 Juni ada Yosafat Darwin, DTM 16. Adi Aksa Pratama, DTM M 2016. Daniel Siaan, DTS 17. Dan Victoria Esther, DTI 19. Dan pada tanggal 26 ada Jonathan Eloy, DTE 18. Dan Tasya Justina, DTK 18. Pada yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Happy birthday. Kemudian ada coming soon dari Buletin PFT Genap 2020, yaitu untuk dengan ucapan Dudu. Jadi bagi yang mau memberikan surat rahasia mungkin kepada POFT atau mungkin kepada peer group-nya atau mungkin kepada seseorang tertentu juga boleh. Bisa dimasukkan pada link yang tersedia yaitu bit.ly Dudu Buletin 2020. Bisa dibaca di sini. Ada bagi PFT juga menyediakan platform online untuk persembahan yang bisa dikirimkan melalui melalui nomor bank yang sudah tertera di slide ini. Bagi mereka yang terbeban mungkin bisa melalui platform ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki pergumulan doa pribadi dan rindu untuk didoakan atau mungkin bahkan sekedar curhat saja, bisa menghubungi Dopa PFT, yaitu Doa dan Pemerhati. Mungkin bisa melalui live personal chat lewat Line atau mungkin lewat Instagram atau mungkin yang tidak memiliki keduanya, mungkin saja bisa melalui email yaitu dopapftui@gmail.com. Setiap kode yang diberikan tentunya dirahasiakan dan hanya diketahui oleh Dopa saja. Ya boleh di subscribe channelnya. Udah kayak YouTube aja. Mungkin bisa di subscribe POFTUI atau mungkin bisa dilihat saja videonya. Berisikan video-video tentang POJ yang pernah dibawakan dan mungkin yang belum datang bisa ditonton atau mungkin yang pernah datang pun bisa mengulang dan merenungkan kembali tentang apa yang sudah dibicarakan pada POJ sebelumnya. Nih ada kanal-kanal informasi, jadi jika mau menghubungi PFT bisa lewat tadi kan bisa lewat Gmail, ada Instagram atau lewat Line, Linktree juga ada dan ada lewat email, lewat YouTube atau mungkin bisa ditambahkan di sini lewat PKK masing-masing. Karena kan PKK menghubungkan semuanya melalui ke PFT gitu. Kita sudah di penghujung semester genap. Sampai jumpa. Belum. Kita foto-foto dulu. Mungkin bisa dibuka kameranya guys, biar kita bisa foto bersama. Kamu sudah pergi. Kamu udah pergi guys. Bye guys. Ada. Oke, teman-teman. Udah siap? Belum nyalain semua.
Mungkin Mantap, bisa mantap. dimatiin presentasinya supaya kita bisa Gak lihat apa-apa, biar aja, biar apa ya, kelihatan ini. Ya, biar kelihatan tentunya. yoi. Oke, hitungan ketiga ya. Ih, belum hitung ketiga yang belum buka semua. Udah ada kamuin lagi Udah kok. Bang Dio, udah Bang Dio. Bang Dio nyalain kameranya Bang. Ya, mungkin. Yang lain bang. Gak usah banyak ngechat. Oke. 1, 2, asik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Yeay. Sudahkah? Udah ikut. Yeay. Selamat hari Jumat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Fadian dong kok. Guys, ini betulnya nggak doa penutup, guys. Oh iya, kita nggak ada penutup ya? Iya, bentar. Itu Sheldy-nya lagi. Oh gitu. Boleh. Iya, doa tutup. Itu doa tutup. Kami mempersilahkan kamu untuk doa penutup ibadah. Oh ya, mari kita bersama doa ya. Thank you Lord untuk kesempatan kami boleh berkumpul dan beribadah. Tapi kami rindu Tuhan, biarlah segala kebenaran yang telah kami dengar nggak berlalu gitu aja Tuhan. Tapi kami boleh benar-benar aplikasiin dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memang jadi jemaat, PKK, pengurus, dan pemerhati yang benar-benar mau mendoakan jemaat dan memperhatikan mereka di dalam kasih kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin.